Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَقَالَ أَيْضًا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali kita syukur kembali pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir, cerdik pandai, imam masjid, asatidah yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir dalam majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita semua yang hadir mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini alhamdulillah di hari ke-8 puasa. Sebagian kita mungkin ada yang 9. Kita syukur kembali pada Allah. Waktu ternyata terus berjalan. Kalau kita melihat ke belakang, memang sudah cukup banyak hari yang kita lewati dari Ramadan ini. Dan hari-hari yang sudah terlewatkan itu tak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Dalam satu riwayat disampaikan tidaklah setiap hari kecuali dia akan mengatakan ana yaumun jadid, saya hari yang baru, saya adalah hari yang baru, dan saya ketika datang tak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Hari ini hari Selasa, bukan Selasa pekan yang lalu, tidak. Selasa pekan lalu sudah kita lewati dan tidak akan ada kembali sampai kiamat nanti. Hari ini Selasa juga bukan Selasa yang akan datang. Hari Selasa ini sedang kita lalui, dan baik buruk amal yang kita buat, banyak sedikitnya amal yang kita kerjakan akan kembali keuntungan kerugiannya kepada diri kita. Maka selagi masih Allah berikan kesempatan, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak ada cerita kata terlambat dalam agama, itu tak ada namanya terlambat. Apalagi bulan Ramadan, kita tahu hari ke atas semakin penghujung, maka
semakin mahal harganya. Ada orang yang mungkin kekurangan-kekurangan banyak terjadi di hari-hari sebelumnya, maka tetap peluang itu Allah beri pada kita di hari ini, hari esok, lusa, bahkan sampai di penghujung Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, karunia, limpahan kasih sayangnya menolong, memberi taufik pada kita untuk menambah amal ini, memperbaiki kekurangan-kekurangan, sehingga kita berharap semoga Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang kita banggakan ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, pagi ini kita duduk sejenak sampai sholat isyraq. Jangan lupa niatnya i'tikaf. Bagi yang belum niat, niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat duduk i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, bab ma yuqalu inda shabah wa indal masa. Masih dalam bab beberapa sunnah bacaan yang dibaca oleh Nabi atau yang Nabi perintahkan, yang disunnahkan pada waktu pagi dan sore. Ini bab, kata Imam Nawawi di awal-awal bab sudah beliau beritahu, ini bab yang paling luas dalam kitab ini, paling panjang, paling lebar, karena memang kehidupan kita, walaupun kita ketahui untuk ibadah itu malam lebih utama, tapi kehidupan paling panjang itu siang hari, yang memang dalam kondisi kita hidup, bergerak, bernafas, sadar, itu di siang hari. Dan di waktu siang ini yang paling mahal untuk ibadah adalah di waktu selepas sholat subuh. Maka di sini orang-orang yang mungkin kekurangan, tak pandai memanfaatkan waktu malam hari, maka jangan sampai lemah di siang hari. Sahabat Salman radhiyallahu taala anhu pernah didatangi orang mengatakan, wahai sahabat Salman Al-Farisi, aku tak terlalu pandai memanfaatkan waktu malam untuk ibadah, lemah. Saya ini orangnya itu tak mampu, lemah. Maka kata beliau, fala ta'jiz bin nahar. Kalau memang engkau lemah malam hari, siang hari jangan pula jadi lemah amalnya. Pandai-pandai memanfaatkan waktu siang hari. Maka banyak doa, bacaan, zikir yang Nabi ajarkan dari hadis-hadis yang sudah kita lewati saja banyak. Imam Nawawi mengingatkan, yang bisa mengamalkan semua itu anugerah yang terlalu besar dari Allah. Kalau tak mampu, paling tidak jangan kita tinggalkan, paling tidak satu dari yang dibaca itu ada yang teringat, sehingga kita mengisi hari, waktu, detik kita ini dengan ibadah kepada Allah. Maka nanti kita akan dengarkan lagi beberapa hadis yang masih berkaitan dengan doa pagi sore. Halaman 121. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadina muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala warwaina fi sahih Muslim. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahih Muslimin, dalam kitab sahih Muslim, an Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, jaa, telah datang, rajulun, satu orang, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu pun mengatakan, ya Rasulullah, ma laqitu, kenapa? Ini bisa jadi ma istifhamiyah dalam bahasa Arab. Istifham itu pertanyaan, atau ma-nya li ta'ajjub, dua-duanya bisa dipilih. Kalau istifham ya, kenapa malam ma laqitu min aqrab, kenapa tadi malam aku menjumpai min aqrabin, dari kalajengking, ladawatni, yang menyengatku, al-barihata, tadi malam. Atau ta'ajub bisa juga, mengherankan ya Rasulullah, tadi malam saya disengat kalajengking. Al-barihah ini kemarin atau malam. Semalam saya disengat kalajengking. Qala, maka Nabi bersabda,
Amalau kulta, ketahuilah, lau kulta seumpama engkau membaca, hina amsaita ketika engkau masuk sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seumpama engkau baca ini sore hari, lam tadurruk, maka kala jengking itu tak akan membahayakan engkau. Zakarahu Muslim, Imam Muslim, hadis sahih dari kitab Sahih Muslim. Imam Muslim menceritakan hadis ini muttasilan sambung bihaditsin dengan hadis li Khawlah binti Hakim, hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha hakada seperti ini. Nah, hadisnya Khawlah itu seperti apa? Ini seorang sahabiah. Nah, hadisnya Khawlah itu diterangkan di dalam syarah ini, annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Khawlah mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, idza nazala ahadukum manzilan, kalau salah seorang di antara kalian singgah di satu tempat, entah dia safar singgah di situ ataupun pergi ke tempat kawan menginap, atau zaman dulu biasanya kalau kemalaman, nah itu kalau ada tempat-tempat memang disiapkan untuk musafir, tapi tentu pengaturan kurang diatur, kurang terawat. Nah, Nabi mengatakan kalau kalian singgah di satu tempat, falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, fa innahu la yadurruhu syai'un, maka tidak akan ada yang membahayakan dia, syai'un, sesuatu apapun, hatta yartahila minhu, sampai dia pergi meninggalkan tempat persinggahan itu. Nah, ini kan beliau cuma memberikan isyarat di atas tadi hadis yang kita dengar barusan disambungkan dengan hadisnya Khawlah. Tapi karena mirip isinya, mirip tapi berbeda, nah maka beliau cukup menyebutkan satu saja. Ini kebiasaan para ulama begitu. Tapi hadisnya luar biasa, walaupun secara makna sama, isinya mirip-mirip, tapi hadis itu memang dibaca semuanya faedahnya itu terasa dalam hati kita. Bapak Ibu, ini salah satu bacaan doa pagi sore yang penting. Di hadis setelahnya, warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni. Waqala, berkata Al-Imam Ibnu Sunni fihi, di dalam kitab beliau hadisnya, yaitu riwayatnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Salasan, dia baca 3 kali, dipakai angka. Kalau di hadis sebelumnya 1 pun cukup. Nah, di sini bacanya 3 kali. Lam yadurruhu, maka tidak akan membahayakan dia syai'un, sesuatu apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau sadar sebagai manusia memang kita tak mampu menjaga diri sendiri. Kita sadar memang kita lemah. Kita sadar memang orang yang tak tahu kondisi ketika kita sedang tidur. Bahkan jangankan sedang tidur, sedang terjaga, sedang terbangun pun kita tak bisa menjaga diri kita dengan sempurna. Kalau paham dengan kondisi ini, maka kita memang berhajat nanti kepada Allah. Siapa yang bisa menjaga kita kalau bukan Allah? Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam aku disengat kalajengking. Mengherankan, kok bisa ya? Maka kata Nabi, seumpama tadi malam engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka apapun tidak akan membahayakan engkau. A'udzu, aku minta perlindungan, bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimatnya Allah, Al-Qur'an, at-tammati, yang sempurna, min syarri ma, dari keburukan apapun, khalaqa, yang telah diciptakan oleh Allah. Dan cuma ada 2 makhluk, khaliq. Khaliq yang menciptakan, makhluk yang selain Allah. Kalau sudah selain Allah makhluk itu bahayanya sudah Allah tahan, apapun tidak akan membahayakan dia. Membaca ini malam hari, maka sore hari, maka nanti dijaga sampai pagi.
Baca sore, dijaga sampai pagi. Nanti ada beberapa riwayat baca pagi dijaga sampai sore hari. Hadis riwayat Imam Muslim tak menyebut berapa kali. Berarti kalau tak disampaikan berapa kali, satu kali sudah teramalkan. Hanya saja dalam riwayat lain disampaikan 3 kali. Tadi riwayat Al-Imam Ibnu Sunni. Maka membaca kalimat ini 3 kali tentu jauh lebih baik. Al-Imam, satu orang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza amsa," siapa yang membaca ketika masuk sore hari, salatsa marratin, dia membaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ini ada tambahan sedikit kulliha, tapi ini mirip-mirip riwayat. Siapa baca kalimat ini 3 kali, lam taturruhu, maka tidak akan membahayakan dia, humatun, racun, tilkal lailati, pada malam itu. Racun tidak membahayakan. Qala, Abu Hurairah melanjutkan, fakana ahluna qad ta'allamuha. Keluarga kami, keluarga saya sudah saya ajarkan ini. Mereka sudah belajar tentang hadis ini, sudah saya beritahu. Fakanu yaquluna hakulla lailah, maka mereka menjaga bacaan kalimat ini tiap malam. Falatabat jariyatun minhum, maka salah seorang dari anak perempuan, anak kecil, jariyah itu anak kecil perempuan, disengat oleh satu binatang berbisa. Falam tajid laha alaman, maka sedikit pun dia tidak merasakan sakit. Coba di sini Bapak Ibu, Nabi tidak beritahu bahwa dia ini akan terhindar dari sengatan, gigitan, racun. Enggak. Kena gigit binatang yang berbisa, ya, tapi tak berbahaya. Dan hadis ini yang mirip-mirip seperti ini luar biasa. Kalau memang sudah sampai tingkatan yakin, dan amal ini kan dengan yakin tak bisa dipisah Bapak Ibu, tak bisa dipisah. Kita kalau ingin sholat kita tuh menghasilkan, mesti kita yakin dengan sholat masalah selesai. Kok yakin iman punya seperti itu? Memang betul-betul sholat itu menyelesaikan masalah. Tapi yang berbeda itu, sholat kita dengan sahabat sama, rukuknya, sujudnya, bacaannya sama, cuma kekuatan yakinnya itu yang berbeda. Akhirnya pertolongan Allah itu beda turunnya. Dulu di tengah-tengah pertempuran, Sayyidina Khalid ibn Walid, beliau katakan, ini racun, kalian tengok, kata beliau. Kemudian beliau minum, racun diminum. Beliau katakan, racun ini tak membahayakan, karena aku sudah membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang baca 3 kali pagi sore, tak akan membahayakan pada dia apapun termasuk racun. Oh, bisa kita buat kayak gini Bapak Ibu? Bunuh diri namanya. Apakah salah yang dibuat oleh sahabat Khalid bin Walid? Ya, level dia seperti itu, nggak salah. Jadi level keimanan tuh beda-beda. Kita tak bisa menyamakan orang dengan kita. Belajarlah iman wa lama. Mau niru-niru sahabat, itu baru sahabat, belum Nabi dan Rasul. Yang tingkatan imannya para Nabi itu entah luar biasa, terlalu tinggi. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, nggak membahayakan itu api. Apakah api bisa membakar? Enggak. Apakah api bisa memberikan bahaya? Tidak. Apakah api bisa memberikan mudarat? Tidak. Lah terus kalau ada orang pandai berbicara begini, apakah langsung boleh lompat ke api? Ya enggak juga. Nah tadi kata Ustaz tidak membahayakan. Iya, iman Anda sampai di situ enggak? Memang iman kita yang belum sampai. Cuma walaupun mungkin derajat kita belum sampai, kisah ini tak boleh kita sembunyikan, tapi harus diterangkan pada umat.
diterangkan. Nah ini cerita kisah sahabat. Kok mereka bisa buat? Ya memang sahabat itu, apalagi para nabi, para rasul, memang makhluk itu tak ada yang membahayakan mereka. Menengok kisah-kisah mereka kita pun takjub dan terkagum-kagum. Kita jangankan dengan racun, dengan ini segala macam yang memang sifatnya mematikan yang kita pahami. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu malam hari jaga kurma. Ada tempat pengeringan kurma zakat. Nabi perintahkan Abu Hurairah yang menjaga. Tidak taunya kurma itu banyak hilang. Oh, ada pencilok malam. Siapa yang mencuri? Dijaga. Kalau kita kan jaganya bawa kawan 3, 5, 10, 20 orang. Abu Hurairah enggak, sendiri. Kenapa sendiri? Tak takut dengan makhluk. Maka para ulama mengatakan siapa yang takutnya kepada makhluk, Allah akan buat seluruh makhluk menakut-nakuti dia. Tapi siapa yang takutnya hanya kepada Allah, Allah akan buat seluruh makhluk itu takut kepada dia. Dijaga malam itu. Tak taunya kata Abu Hurairah, aku lihat makhluk gak jelas bentuknya, wajah tak bentuk binatang apa, tangannya seperti anjing, kakinya macam babi. Nampak orang seperti itu, ku tangkap dan ku pegang tangannya. Nah kalau kita gimana kira-kira? Ditangkap. Karena yang ditangkap, di mana-mana orang ditangkap itu ketakutan Bapak Ibu. Kenapa orang itu ditangkap nggak ketakutan? Karena yang nangkap takut duluan. Ditangkap ketakutan. Kata Abu Hurairah, jinniyun am ingsi, jin atau manusia kamu? Maka kata orang itu, jin. Saya jin, jangan tangkap saya. Oh, kamu pencuri, saya laporkan pada Rasulullah. Jangan. Saya ini punya keluarga, lapar, tidak dapat makan berapa hari. Saya ngambil cuma sedikit keperluan saja. Jangan ditangkap, jangan dilaporkan. Saya janji besok nggak ngulang. Kata Abu Hurairah, kasihan, saya lepas kan. Karena namanya zakat itu kalau orang lapar memang hak ya. Apalagi ini bukan orang. Besok Abu Hurairah ceritakan pada Nabi, ya Rasulullah, tadi malam nangkap ada binatang ngaku seperti rupanya jin. Dan dia mengatakan tidak akan datang kembali. Kata Nabi, oh itu bohong itu. Malam ini datang lagi. Dijaga betul datang. Nah selepas datang ditangkap lagi. Membuat uzur saya tidak ngulangi. Tapi Abu Hurairah tak mau lepaskan. Akhirnya diajarkan kata jin, kalau engkau mau lepaskan, aku ajarkan satu kalimat yang mana kalau engkau baca, kalian manusia akan terhindar dari gangguan kami para jin. Apa itu? Maka diajarkan ayat kursi. Lepas. Besok cerita pada Nabi. Kata Nabi, sadaqal khabir. Pembohong itu telah benar. Jadi pembohong itu kadang tak semua ucapannya itu bohong. Ini pembohong ya. Memang tukang bohong. Tak ada yang lebih bohong daripada jin yang tak beriman, itulah tukang tipu semua. Kata Nabi, nah sekarang dia jujur. Apa yang diajarkannya itu adalah benar. Nah, jadi pembohong aja kadang jujur. Hadis-hadis dhaif jangan diremehkan. Ini sedikit bisa diarahkan ke sana hadis ini. Jadi sahabat begitulah mereka. Memang keimanan keyakinannya terlalu tinggi. Sehingga cerita-cerita yang mereka terjadi dalam hidup itu bukan dikarang, memang itu yang sesuai dengan tingkatan iman mereka. Yakinnya sudah kuat, maka Allah berikan. Nah kalimat ini dibaca memang menjadi amalan para ulama. Hadis ini, hadis sebelumnya dan hadis yang akan datang Bapak Ibu, itu semua rata-rata terkumpul di dalam manzil, atau nanti sebahagian umat Islam memberi nama ayatul hirzi. Bukan kursi yang pakai khok, ayatul khirzi. Khirzi itu artinya benteng, ayat-ayat penjagaan. Atau ada sebahagian nanti mengumpulkan dinamakan hizib. Nah ini hampir. Jadi ulama-ulama dari zaman dulu itu ada hizib pagi sore berbentuk buku kecil. Itu memang amalan. Nah cuma kadang karena kita tak tahu fadilah satu persatu, tak terdorong mengamalkannya.
Padahal cuma satu aja fadilahnya begitu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Luar biasa fadilahnya. Apapun tak akan membahayakan dia. Rawaina kami juga telah meriwayatkan bil isnadi sahih dengan sanad yang sahih fi Sunan Abi Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Abu Bakar Siddiq sesungguhnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala beliau telah berkata, ya Rasulullah, murni ajarkanlah pada aku bi kalimatin beberapa kalimat. Aku luhunna yang aku baca kalimat itu idza asbahtu ketika aku masuk pagi hari, wa idza amsaitu dan ketika aku masuk sore hari. Qala maka Nabi mengatakan, qul bacalah Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Qala Nabi bersabda, kulha bacalah kalimat itu idza asbahta ketika engkau masuk pagi hari, wa idza amsaita dan engkau masuk sore hari, wa idza akhadta maja'aka dan ketika engkau sudah berada di tempat tidurmu. Qala berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih. Wa rawainahu dan kami juga meriwayatkannya nahwahu serupa dengan hadis di atas di Sunan Abi Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud min riwayat Abi Malik Al-Asy'ari daripada riwayatnya Imam Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahum qalu sesungguhnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, alimna ajarkanlah pada kami kalimatan satu kalimat naquluha yang kami membaca kalimat itu idza asbahna ketika kami masuk pagi hari, wa idza amsayna dan ketika kami masuk sore hari, wa taja'na dan ketika kami hendak tidur. Pada karohu maka Nabi pun rawi menceritakan mirip kisah hadis sebelumnya. Wa zada fihi hanya saja ada tambahan di dalamnya ba'da qaulihi selepas ucapan Nabi wa syirkihi ada tambahan setelah syirkihi yaitu wa anna qatarifasu'an ala anfusina au najurruhu ila muslim. Jadi ada tambahan setelah wasyarri syaitan wasyirkihi ada tambahan wa anna qatarifasu'an ala anfusina au najurruhu ila muslim. Ini hadis ini bisa diamalkan yang pendek tadi dan itu sudah mengamalkan satu hadis. Mau ditambahkan wa anna qatarifasu'an ala anfusina au najurruhu ila muslim itu juga ada dalam riwayat lainnya. Tak bisa kita mudah nyalah-nyalahkan. Kurang nih atau berlebih itu. Nah, riwayat lain ternyata ada. Biar kita bisa tadabbur dengan isi doanya, memikirkan makna, kita terjemahkan doa tadi per lafaz. Qul ucapkanlah, Allahumma ya Allah, fatiras samawati yang telah menciptakan langit wal ardi dan bumi. Ya Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Ya jelas memang Allah. Tapi di sini sebelum doa memulai dengan keagungan Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan langit dan bumi tanpa contoh, tanpa ada yang tiruan barang sebelumnya. Alimal ghaibi wasyahadah. Engkau zat yang maha mengetahui apa-apa yang ghaib, wasyahadah dan yang nampak. Yang tidak nampak oleh kita, yang tampak, yang tidak tampak, semua datang dari Allah dan Allah maha mengetahui itu semua. Nah, ketika sudah alif wasyahada rabba kulli syai'in wa malikahu, engkau adalah Tuhan segala sesuatu, wa malikahu dan engkau adalah pemiliknya. Nah, setelah kita tahu ini makna doanya, kata para ulama, setelah sadar Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mengetahui yang tampak, yang tidak tampak Allah tahu, yang tampak pun Allah tahu, segala sesuatu Allah yang menguasai dan pemiliknya juga Allah. Setelah sadar, asyhadu an la ilaha illa anta, ya Allah, aku bersaksi tak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Nah, coba pasangkan tadi kepada yang dituhankan selain Allah.
kan tidak layak disembah. Jadi ada yang disembah selain Allah. Apa dia ciptakan langit, ciptakan bumi? Enggak. Apakah dia mengetahui yang gaib, yang tampak dan yang tak tampak? Oh, enggak. Apakah dia menguasai segala sesuatu? Jangankan menguasai, dia yang disembah tuh menjaga dirinya sendiri pun tak mampu. Memang Tuhan itu punya standar. Nah kita ada doa. Jadi dalam doa ada susunan. Setelah sadar itu baru, ya Allah, saya sadar tak ada yang layak disembah selain Engkau. Nah setelah kita memuji Allah, ngakui kesalahan, sadar pada diri, ini mirip dengan doa yang kita baca. Walaupun kalimat beda, makna satu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Puji Allah kan. Setelah muji Allah, salahkan diri sendiri. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku zalim. Jadi kalau sudah menyalahkan diri, menyerahkan pada Allah, doa setelahnya baru layak. Baru di sini, a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku minta perlindungan dari keburukan diriku sendiri. Wa syarri syaitan, keburukan setan, wa syirkihi, dan sekutu-sekutunya setan. Nah, ini baru permintaan. Kata Nabi, kalau ini dibaca pagi, sore, Nabi tambah. Tadi kan mintanya pagi sore aja, Nabi tambah. Sebelum tidur baca juga. Nah, ini ada tambahan doa. Wa annak tarifa, dan kami minta perlindungan annak tarifa daripada mengusahakan su'an, keburukan, ala anfusina, atas diri kami, au nadhurahu, atau kami menyeret orang lain keburukan tadi, ila muslimin, pada orang Islam lainnya. Ya Allah, aku juga minta perlindungan kepada Engkau daripada perbuatan buruk yang menimpa pada diriku, dan aku minta perlindungan juga jangan jadi aku ini asbab keburukan untuk orang lain. Karena ada orang tuh dia nggak buat buruk, tapi dia jadi tiang keroknya buruk di mana-mana. Itu kan lebih berbahaya. Doa lengkap Nabi ajarkan. Ya Allah, aku minta perlindungan jangan sampai saya berbuat buruk, mengusahakan keburukan atas diri, dan juga jangan sampai menjadi asbab keburukan untuk orang lain. Doa itu Bapak Ibu coba bayangkan nih, satu doanya aja kalau makbul cukup kan sebenarnya. Kok bisa ngamalkan dua? Oh luar biasa. Kok tiga doanya? Luar biasa. Kok 10? Wali Allah itu. Satu aja kadang sudah mengcover seluruh kehidupan. Nggak ada lagi kurangnya. Itulah mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu punya kalimat satu mengandung banyak, mengandung semua makna. Ini dalam bahasa Arab namanya